Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Masih semangat belajar? Langsung saja ya, perkenalkan nama saya Huriyatul Jannah. Saya akan menyajikan video pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, poin materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, lagu bertangga nada mayor. Yang kedua, organ pernafasan pada manusia dan fungsinya. Yang ketiga, informasi terkait apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Pembahasan yang pertama yaitu tangga nada mayor. Sebelumnya saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Sehat dengan nada lagu Balonku Ada 5. Tubuhku sehat kuat, aku mudah bernafas, masuk menghirup oksigen, hembuskan karbon dioksida. Tubuh harus dijaga supaya tetap sehat, makan gizi dan olahraga, no rokok, no narkoba. Nah, setelah mendengar suara saya tadi, kita bisa menentukan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Tadi saya menyanyikan dengan yang pertama dengan semangat dan gembira. Kemudian yang kedua, nada mayor itu biasanya diawali dengan nada do atau mi atau sol. Yang ketiga, untuk intervalnya lagu tangga nada mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, dari sini kita bisa mencontohkan lagu yang bernada mayor dengan memperhatikan ciri-cirinya. Jadi yang semangat itu namanya lagu yang bertangga nada mayor. Selanjutnya pembahasan kedua adalah pernafasan. Tadi kita saat menyanyi isinya adalah kita harus menjaga tubuh agar pernafasan kita sehat. Sekarang kita belajar apakah itu pernafasan. Pernafasan adalah proses di mana kita menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi proses pernafasan itu ada dua, yaitu menghirup udara dan menghembuskan udara. Menghirup udara namanya adalah ekspirasi, di mana ketika udara masuk dada bisa mengembang, diafragma turun. Seperti pada gambar bisa kalian lihat ya. Kemudian mengeluarkan udara nama lainnya adalah inspirasi. Jadi ketika udara sudah keluar maka dada bisa mengendur dan diafragma bisa naik. Selanjutnya kita bisa melihat bagian organ-organ pernafasan dan fungsinya. Yang pertama adalah hidung, kemudian faring, laring, bronkus, bronkiolus, alveolus. Kita akan bahas satu persatu ya. Hidung adalah tempat keluar masuknya udara saat bernafas. Fungsinya hidung sangat penting karena menyaring debu-debu halus yang masuk ketika kita menghirup udara. Kemudian setelah dari hidung masuk ke faring. Faring nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea. Fungsi laring dalam sistem pernafasan adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Kemudian setelah faring masuk ke laring. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan.
Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara, itu laring. Kemudian ada masuk ke bronkus. Bronkus ini merupakan organ pernafasan berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang tersebut akan membawa dahak lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkus adalah untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Nah, itu bronkus bisa kalian lihat. Kemudian setelah sampai ke bronkus, masuk ke bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Itu bronkiolus ya. Dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus adalah gelembung-gelembung kecil di dalam paru-paru atau di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi terakhirnya berhenti oksigen itu ada di alveolus. Kemudian udara bisa keluar melalui hidung lagi. Itulah organ-organ pernafasan pada manusia dan fungsinya. Kita harus tahu cara menjaga organ pernafasan agar tetap sehat. Yang pertama, harus berhenti merokok karena sangat bahaya. Yang kedua, menjauhi polutan. Yang ketiga, cegah infeksi pernafasan. Kemudian, olahraga teratur, pola makan sehat, dan hindari makanan berminyak dan beralkohol karena sangat membahayakan organ pernafasan. Pembahasan yang ketiga adalah tentang informasi mengenai unsur-unsur 5W+1H. Ini kita baca ya, teks bahasa Indonesia. Tubuh Hani terlihat semakin lemas. Dari tadi dia terlihat tidak konsentrasi terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Pikirannya semakin berkunang-kunang dengan pandangan yang semakin kabur. Kemudian terlihat Hani tergeletak di lantai sebelah kanan bangku tempat duduknya. Dia mulai bersin-bersin dan batuk. Anak-anak di kelas menjadi panik dan membawa Hani ke UKS. Setelah ditunggu, akhirnya Hani tersadar. Anak-anak yang disuruh menjaga Hani merasa senang melihat temannya sudah sadar. Hani menceritakan kepada teman-temannya bahwa tadi pagi ia minum es sehingga tubuh terasa demam, flu, dan tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Mendengar hal itu, akhirnya teman-teman Hani memberikan sepotong roti dan air mineral agar perutnya terisi makanan. Setelah tubuhnya kuat dan kembali pulih, maka Hani bisa berkonsentrasi lagi mengikuti pelajaran di dalam kelas. Oke, selanjutnya kita akan mengupas informasi terkait apa. Kalau apa itu menyatakan tentang sesuatu. Kemudian mengapa tentang alasan. Kalau siapa menanyakan tentang pelaku. Kemudian bagaimana menanyakan tentang cara. Selanjutnya di mana menanyakan tentang tempat. Yang terakhir adalah kapan menanyakan tentang waktu. Dari teks bahasa Indonesia tadi kita bisa melihat contoh kalimat pertama. Tubuh Hani terlihat semakin lemas. Siapa yang merasa tubuhnya semakin lemas? Nah, siapa itu berarti menanyakan orang, menanyakan pelaku, yaitu jawabannya adalah Hani. Itu contoh soal kategori siapa. Kalian bisa meneruskan dengan soal-soal yang lain dengan mengembangkan keterampilan mengarang kalimat tanya dan jawabannya sesuai teks bacaan. Oke, cukup sekian media pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.